Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah mencapai bab 3, yaitu ciri-ciri wanita solihah. Ini judulnya ciri-ciri wanita solihah. Untuk menjadi wanita solihah, dan siapakah wanita yang memperoleh kehormatan dengan sebutan solihah? Maka ada dua jalur yang harus diperhatikan, yaitu hubungannya dengan Allah Ta'ala dan sesama makhluk selalu menjalin dengan baik. Untuk lebih sistematisnya, ciri-ciri wanita solehah antara lain sebagai berikut. 1, ini subjudulnya 1 selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara agar seorang hamba selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika hamba meninggalkan jalan-jalan ini, maka tidak tergolong hamba yang baik. Artinya, kalau seorang wanita tidak selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat dan beramal tidak untuk Allah, maka bukanlah termasuk wanita solehah. Beberapa jalan untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Syarat yang pertama untuk menjadi wanita solehah adalah dengan zikir kepada Allah, yaitu mengagungkan Allah, mensucikannya, mengucapkan Allah Allah, membaca tasbih subhanallah subhanallah, melakukan pujian kepada Allah, dan apapun yang berbuat tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah dapat melakukan dengan lisan dan hati, yaitu zikir dengan lisan berarti menyebut nama Allah berulang-ulang kali, menyebut sifat-sifatnya berulang kali, atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Zikir kepada Allah dengan hati, yaitu menghadirkan kebesaran Allah dan keagungannya di dalam diri dan jiwanya sendiri, sehingga mendarah daging. Dulu saya ketika ngaji kepada guru saya di kampung sana, itu ketika kita harus berzikir kepada Allah di dalam hati, maka kalau berzikir di dalam hati dilakukan setiap hari, setiap jam, setiap itu pokoknya dibacakan itu di mulut ataupun di lisan atau di dalam hati, maka itu akan membekas sampai kita tidur, bahkan kita kemanapun. Moga-moga kita begitu. Maka anjuran untuk berzikir di lisan ataupun di hati itu bagus, baik diamalkan setiap hari ataupun setiap hari, setiap waktu, setiap jengkal, baik keadaan suci ataupun kalau bisa suci terus. Yang kemudian zikir kepada Allah dengan hati, yaitu menghadirkan Allah di dalamnya diri dan jiwa. Mendarah daging itu, kalau sudah mendarah daging, wallahu a'lam, itu secara umum mufaat zikir adalah sebagai berikut. Memperlunak hati manusia sehingga hati manusia dapat melihat kebenaran dan bersedia mengikuti dan menerima kebenaran itu sendiri. Membangkitkan kesadaran hanya Allah Maha
pengatur dan apa yang lebih ditetapkannya adalah baik. Meningkatkan mutu yang telah dikerjakan, karena suatu amal perbuatan tidak dinilai oleh Allah dari lahirnya saja, tetapi Allah menilai dari segi keikhlasan hambanya dalam beramal. Nah, dalam beramal itu manusia dilihat dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu memelihara diri dari godaan setan, karena setan hanya dapat menggoda dan menipu manusia yang lupa karena Allah, yang lupa kepada Allah. Dalam Al-Quran tidak sedikit ayat yang menyuruh untuk berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah surat Quran surat Ali Imran ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu dan ucapkan tasbih sore dan pagi. Quran surat Ali Imran ayat 41. Dan kemudian surat Al-A'raf ayat 205 yang bunyinya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Maaf kalau salah, boleh ditulis di kolom komentar, dibenarkan alhamdulillah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut. Quran surat Al-A'raf 205. Dan ingatlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut kepada Allah. Kemudian mendekat kepada Allah. Syarat yang kedua untuk menjadi wanita solehah adalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dimaksud dengan mendekat kepada Allah adalah bahwa seorang hamba tahu sepenuhnya bahwa Allah selalu melihatnya dan apapun yang dilakukan, apa saja yang terlintas dalam hati diketahui oleh Allah. Mendekat kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi setiap hamba, baik laki-laki atau wanita. Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib. Ini Quran surat Al-Alaq. Sujudlah dan takutlah dirimu kepada Allah. Wasjud waqtarib. Ini pendek ya, wasjud waqtarib. Takut kepada Allah. Ini ada takut. Jadi syarat yang ketiga untuk menjadi wanita soleha adalah takut kepada Allah. Takut itu ya takut kepada Allah. Takut dengan adanya siksa api neraka, takut dengan salahnya, takut dengan dosa-dosanya, karena kita hina. Ya. Karena takut kepada Allah adalah salah satu dari sifat-sifat orang mukmin dan dapat mendorong untuk meningkatkan amal ibadahnya kepadanya. Bahkan dengan sifat takut kepada Allah ini akhirnya timbul perasaan dalam jiwanya bahwa dirinya selalu diliputi oleh pengawasan Allah dan tidak akan berani berbuat yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah
Takut kepada Allah Ta'ala adalah sikap mental yang mendorong orang bersikap zuhud. Sebab dengan timbulnya sifat ini, manusia akan merasa bahwa segala gerak-geriknya itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dari Quran surat Ali Imran ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain disebutkan bahwa orang yang takut kepada Allah akan memperoleh surga sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Alhamdulillah, ini Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Takut kepada siksa Allah. Syarat keempat untuk menjadi wanita solehah adalah takut terhadap siksa Allah jika hari kiamat telah terjadi. Dengan takut kepada siksa Allah, maka seorang wanita akan selalu tunduk kepada syariatnya, tidak berani mengerjakan larangan-larangannya, dan takut kepada siksa adalah suatu ajaran yang diberikan kepada manusia sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Quran surat Al-An'am 15, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar. Hari yang besar itu hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhanku. Quran surat Al-An'am 15. Kelima, ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Syarat kelima untuk menjadi wanita salehah adalah ikhlas dalam beramal, yaitu melakukan kebijakan semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah. Ikhlas adalah ruh suatu amal, dan jika suatu amal tidak ada didasari dengan ikhlas, berarti amal perbuatannya tidak ada ruhnya. Berarti amalnya ditolak oleh Allah. Lawan ikhlas dalam beramal adalah riya dalam beramal, yaitu mereka suatu amalan akan mengabdi kepada Allah tetapi disertai ingin memperoleh pujian dan perhatian dari manusia. Amalan yang didasari dengan riya ini tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalannya ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhah." Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini banyak banget ya, masih bisa diteruskan besok. Ini sampai subjudul ke-6, ada sabar dalam menghadapi suatu masalah. Ini ikhlas dalam bermasalah. Ini saya coret 003. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.